siswa sekalian, terlebih dahulu sebelum kita masuk pelajaran bab ketiga ini, marilah sama-sama kita berdoa kehadirat Allah SWT. Semoga kita selalu dalam lindungan. Amin ya rabbal alamin. Kepada siswa-siswi sekalian, coba kalian buka buku paket bab 3, itu tentang sistem hukum dan peradilan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Perlu Bapak tekankan, dalam pelaksanaan hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu perlu adanya kebersamaan, dukungan, baik itu kalian sebagai siswa, masyarakat, maupun aparat. Kita lihat sekarang ini ya, suasana situasi COVID-19 ini, ya pemerintah dengan aparat keamanan sangat susah untuk menerapkan peraturan maupun perundang-undangan yang telah dibuat guna untuk kebaikan daripada warga negaranya. Karena penyebaran virus COVID-19 ini sangat meningkat, bahkan tidak bisa dideteksi. Maskernya pun kalau masker biasa itu harus 2 lapis atau 3 lapis. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, Bapak ajak sesuai dengan judulnya tadi, sistem hukum dan peradilan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945, marilah dukung pemerintah dalam melaksanakan ya membasmi daripada COVID-19 ini. Nah, kita lihat makin hari semakin merajalela. Tanpa dukungannya pemerintah tidak akan berhasil. Kita tahu bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara hukum. Definisi hukum itu kan menurut CST Simorangkir, aturan, peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jika yang bagi pelanggarnya itu akan mendapat sanksi sesuai dengan perbuatan si pelaku. Itu pengertian hukum. Di hukum Indonesia itu pada awalnya itu produk Belanda. Di Indonesia itu melanjutkan kemudian terus merevisi, merubah. Sampai sekarang kitab undang hukum acara pidana, hukum-hukum apanya masih ada yang menggunakan produk hukum Belanda. Dari definisi hukum tadi kita tahu bahwasanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 3 bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara berdasarkan hukum. Jadi kalau di dalam pelaksanaan hukum itu tidak boleh pandang bulu atau diskriminasi, baik itu sebagai aparat penegak hukum, sebagai aparatur negara, sebagai penyelenggara negara, sama di mata hukum. Tidak ada, oh ini masyarakat kecil, ini masyarakat kaya, miskin, pejabat. Di mata hukum itu setiap warga negara Indonesia itu sama, dari Sabang sampai ke Merauke. Yang kedua, dapatlah kita lihat lagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 27 ya, ayat 1, itu setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Kemudian ada lagi ya di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, yaitu masalah hak asasi. Jadi hukum itu termasuk juga melindungi daripada hak asasi manusia. Banyak lagi peraturan-peraturan yang lain. Itu sekedar informasi bahwasanya negara Indonesia itu negara berdasarkan hukum. Jadi dalam pelaksanaan hukum di Indonesia itu ada suatu lembaga namanya Mahkamah Agung. Kita lihat di dalam pasal 24 UUD 1945
kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung. Jadi hakim yang memutuskan. Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi dalam penegakan hukum di negara Indonesia. Dan di ayat 2-nya, lembaga Mahkamah Agung ini lepas dari pengaruh pemerintah. Jadi kalau ada orang melanggar hukum, keputusan terakhir yang tertinggi adalah Mahkamah Agung. Jadi di bawah Mahkamah Agung ada pengadilan tinggi. Di bawah pengadilan tinggi ada pengadilan negeri. Umpamanya seseorang diproses di pengadilan negeri, kemudian tidak puas dengan keputusan hakim, dia boleh naik banding ke pengadilan negeri. Kemudian sampai di pengadilan negeri dia juga tidak puas juga dengan keputusan hakim, dia boleh kasasi. Kasasi itulah yang diajukan ke Mahkamah Agung. Sehingga apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, segala keputusan hakim yang di bawahnya itu batal atau tidak berlaku. Dan sebagai aparat penegak hukum di Indonesia ini ada beberapa aparat. Yang pertama kepolisian, yang kedua jaksa, yang ketiga hakim. Lembaga inilah yang memproses daripada keputusan-keputusan di pengadilan. Bagaimana seseorang dihukum, bagaimana berapa lama hukumannya sesuai dengan kesalahannya. Jadi kalau negara hukum di Indonesia itu tadi, apalagi sekarang ini kita lihat, siswa lihat banyak sekali pelanggaran hukum. Bukan berarti masyarakat tidak tahu, bukan berarti aparat itu tidak tahu, tapi memang sengaja dilanggar. Jadi melalui kita belajar ini, Bapak harapkan kepada siswa itu lebih meningkat kesadaran hukum. Umpamanya tata tertib di sekolah, peraturan berlalu lintas di rumah, berbangsa dan bernegara. Ini semuanya berkaitan. Yang mana kalau kita langgar, itu nanti akan mendapat sanksi dan hukumannya. Itulah negara hukum di Indonesia. Baik itu yang melanggarnya rakyat biasa, aparat, semuanya itu dapat dihukum. Kita lihat di media elektronik beberapa kasus besar, kita lihat terutama yang menonjol sekali korupsi oleh aparat penegak hukum telah berhasil. Kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan. Jadi melalui pelajaran ini siswa dapat buka bab 3, kemudian pelajari. Setelah pelajari, direnungkan, dipraktekkan, tidak kita melanggarnya, kita dukung peraturan-peraturan yang ditegakkan oleh pemerintah. Walaupun umpamanya sebagai contoh, pakai helm yang paling sederhana sekali, walaupun tidak ada polisi, walaupun tidak ada aparat yang bertugas, kita tetap taat, patuh. Tetap kayak situasi sekarang ini, jangan berkerumun, tetap pakai masker. Apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus kita taati. Itu sebagai wujud kita warga negara yang baik, yaitu lebih meningkatkan kesadaran berhukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Tanpa kesadaran kita semua, itu tidak mungkin berjalan. Ibaratkan kayak umpamanya minggu kemarin dalam bab 2 itu, bab 2 kemarin itu banyak sekali kasus-kasus yang sampai hari ini sekarang pun begitu. Kita lihat di Kejaksaan Agung sampai 6.000 perkara
yang belum tuntas ini udah muncul lagi di KPK, di kepolisian. Nah begitulah banyaknya pelanggaran ya, tidak sedikit yang dilanggar oleh pejabat. Kita lihat ya, ada napi mantan ketua DPR RI Setia Novanto di tahanan mendapat fasilitas yang mewah karena dia orang berduit. Kita lihat dalam tahanan dia bebas berkeliaran di luar. Jadi kita lihat namanya dia di lembaga LP, tapi dia di rumah. Ini termasuk juga salah satu pelanggaran. Sebab di mata hukum itu di negara Indonesia itu sama, tidak ada bedanya, baik pejabat, aparat, maupun rakyat. Di dalam pasal 27 tadi, ini kadang-kadang kita salah kaprah. Hukum itu ya lebih tajam ke bawah daripada ke atas. Ya, para penegak hukum itu ya, tapi tidak semua. Inilah yang harus kita benahi. Inilah harus yang kita perbaiki. Jika kalian sebagai generasi muda nanti jangan mau hukum itu dimain-mainkan atau bisa dijual belikan. Ya, kasih uang habis perkara. Jadi tidak ada, hukum itu tidak ada pandang bulu, baik itu rakyat kecil, kaya, miskin, pejabat, sama di mata hukum. Itulah yang dikatakan hukum. Dan negara Indonesia itu ya adalah negara hukum. Dalam waktu yang singkat ini, sekian lain dapat Bapak sampaikan pada bab 3 ini. Dapat siswa pelajari lagi, baca di buku, dan semoga kalian sebagai generasi muda taat, sadar akan hukum dan tidak mau melanggar hukum. Sekian dulu yang Bapak sampaikan. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.